kembali kita berjumpa pada sekolah minggu kita pada hari ini, tanggal 14 Februari 2021. Kita memasuki pelajaran yang keempat yang berjudul Peduli Terhadap Pergumulan Orang Lain. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami ya Bapak. Kau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Galatia 6 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam sekolah minggu kita. Sudah tidak terasa kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang keempat ya. Yang pelajaran yang keempat pada saat ini yaitu mengenai peduli terhadap pergumulan orang lain. Kita kemarin sudah belajar pelajaran yang ketiga yaitu menurut Roh Kudus dan menurut daging ya. Kita tahu kalau menurut daging itu adalah mementingkan diri sendiri, tapi kalau menurut roh kita akan berbuat apa yang sudah Roh Kudus berikan pada kita. Saat ini kita akan mendengar ada cerita ya mengenai sekolah minggu kita. Ada dua anak yang bernama Sinta dan Rara yang mereka juga peduli kepada teman-teman. Mari kita akan mendengarkan cerita ini. Saya akan menyampaikan cerita ini ya. Nah, pada suatu hari Sinta dan Rara sedang asik bermain setelah kegiatan sekolah minggu online di rumah. Mereka bercanda gurau, saling memberikan lelucon bersama-sama, tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba Sinta terdiam. Kemudian Rara ikut terdiam dan mulai bertanya kepada Sinta, "Sinta, kamu kenapa? Kok tiba-tiba diam? Apakah dalam candaanku ada kata-kata yang menyakiti kamu?" Jawab Sinta, "Tidak apa-apa Rara. Tidak ada kata-katamu yang menyakitiku. Hanya saja..." Lalu Sinta kembali diam. Rara kembali bertanya, "Hanya saja? Kenapa Sinta? Apa yang sedang kamu pikirkan? Boleh kan aku mengetahuinya?" Lalu Sinta menjawab, "Rara, aku tiba-tiba berpikir bagaimana dengan teman-teman sekolah minggu kita yang sekarang hanya di rumah saja seperti kita. Apakah mereka dalam keadaan baik seperti kita?" Jawab Rara, "Sinta, kita bisa mendoakan teman-teman dan menanyakan kabar mereka melalui grup WA.
yang ada, jikalau ada teman-teman yang membutuhkan pertolongan, kita juga harus menolong mereka. Karena mereka adalah teman-teman sekolah minggu kita. Kita juga harus bersyukur sampai hari ini Tuhan memberi kecukupan untuk keluarga kita di rumah. Kita juga bisa meminta bantuan kepada teman-teman yang lain, sama-sama yang berkecukupan, untuk menolong mereka yang lebih membutuhkan. Sudah, jangan bersedih. Kita harus mengingat firman Tuhan dan melakukannya kan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Baik Rara, terima kasih sudah memberikan saran dan mengingatkanku untuk terus mengingat firman Tuhan dan melakukannya. Yuk, kita hubungi teman-teman untuk mengetahui kabar mereka dan melakukan seperti apa yang kamu sarankan tadi. Sekali lagi, terima kasih Rara. Kisah di atas itu mengingatkan kita untuk senantiasa menolong orang lain ya. Setiap orang memiliki pergumulan, masalah, dan doanya masing-masing. Kita sebagai orang yang lebih kuat seharusnya kita menolong yang lemah. Dengan menolong orang lain menunjukkan bahwa diri kita dianggap mampu oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi orang lain. Kepada sesama kita, terlebih kepada orang-orang yang seiman. Dengan bertanya, sharing, dan menggunakan media lainnya, itu membantu kita untuk mencari tahu pergumulan orang lain atau teman-teman kita, sehingga kita dapat menolong mereka. Kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Tolonglah teman jika mereka membutuhkan pertolongan kita. Dan jadilah orang-orang yang berinisiatif untuk menolong orang lain. Pelajaran pada pagi hari ini sungguh-sungguh menarik ya, karena kita diajarkan untuk saling menolong. Seperti dalam ayat yang kedua yang sudah dibaca tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita harus saling bertolong-tolongan ya, karena kita saling membutuhkan. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengerti untuk pengajaran mengenai kasih kepada semua orang. Mari tunjukkan perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seberapapun pergumulan teman-teman kita, hargailah dan tolonglah semampu kita. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan dan memberikan cara untuk kita dapat menolong orang lain. Ya, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan pelajaran pada pagi hari ini. Kita bisa melihat kesusahan teman ataupun orang lain ya, atau keluarga kita, atau ya teman-teman kita dalam sekolah minggu. Kita bisa mendoakan mereka, menguatkan, dan juga memberikan penghiburan, dan juga kita bisa memberikan pertolongan yang lain ya. Terima kasih. Biarlah pelajaran pada pagi hari ini menjadi berkat bagi adik-adik dan juga menjadi kekuatan bagi kita untuk saling tolong menolong. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah menyelesaikan skala minggu kami. Tuhan Yesus berkati supaya firman yang disampaikan dapat kami dengar dan mengerti dengan baik. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.